Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edwin Banyak Kauripan dengan NIM J0304211103 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB, mata kuliah Rangkaian Logika dan Teknik Digital, kelas praktikum B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pertemuan ke-11, yaitu tentang rangkaian memori. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan membuat rangkaian memori di software Proteus. Baik, saya akan membuat rangkaiannya. Ya baik, di sini saya sudah selesai membuat rangkaian memori ya. Di sini saya juga sudah menyiapkan tabel kebenaran yang berisi data inputan di setiap input ini, di setiap bagian logic state ini. Lalu saya juga sudah menyiapkan input alamat memori yang nanti akan disimpan dari input data ini, disimpan ke alamat memori. Jadi sekarang saya akan mencoba menjelaskan dan membandingkan bagaimana cara menyimpan sebuah inputan data di alamat memori yang sudah ditentukan seperti ini ya. Sekarang kita coba jelaskan. Nah, di sini saya atur sebentar. Sudah cukup terlihat ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat. Sekarang untuk mulai kita jalankan dulu rangkaiannya. Sekarang kita lihat pada tabel kebenaran ya, tabel kebenaran yang ini, yang pada baris pertama itu adalah kita akan menyimpan input data D3, D2 dan D1, D3, D2 dan D1 pada alamat memori A0 ya di sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini ketika saya masukkan inputan pada bagian output di sini langsung masuk juga dari D1, D2 dan D3-nya. Lalu kita akan menyimpannya di alamat memori A0 di sini. Nanti kita ubah menjadi 1 A0. Nah, caranya untuk menyimpan dari hasil output ini ke memori A0 ini adalah dengan kita mengklik write di sini. Dengan kita mengklik write di sini berarti data yang ada pada output ini sudah tersimpan di alamat memori A0. Kita bisa buktikan dengan cara kita matikan inputannya, maka inputan tersebut tidak
data yang sudah disimpan tersebut tidak berubah karena sudah disimpan di alamat memori A0. Nah, di sini jika kita matikan tidak akan berubah ya. Nah, selanjutnya untuk membuktikan kenapa ini sudah disimpan di A0, itu data inputan ini hanya bisa diakses pada alamat memori A0. Jadi jika kita nyalakan juga A1, maka ini tidak akan bisa diakses. Lalu A2 juga tidak bisa, begitu juga dengan A3, ataupun kita nyalakan semuanya juga tidak bisa karena data inputannya sudah tersimpan hanya pada alamat memori A0. Baik, selanjutnya kita matikan ya, kita hilangkan. Selanjutnya adalah yang baris kedua adalah kita menyimpan data inputan D3 dan D2, D1, D3 dan D2 pada alamat memori A1. Berarti di sini kita buka dulu, kita simpan di A1, lalu kita write. Nah, di sini kita bisa lihat juga, kita matikan inputannya. Kita lihat di sini akan berubah jadi 0 jika alamatnya tidak hanya A1 ya. Jadi kita harus hanya bisa diakses ketika alamat memori yang ditampilkan itu berada di alamat memori A1. Jika kita nyalakan A2 tidak akan menyala. Baik, selanjutnya di sini kita menyimpannya di alamat memori A2 ya. Kita matikan di A2, lalu data yang diinput adalah D3 ya. D3, hanya D3 saja. Dan D3 di sini sudah. Oh, iya D3 benar. D3 lalu kita write di sini, maka data pada A2 adalah ini ya. Dan jika kita nyalakan ini, datanya tidak akan bisa ditampilkan seperti yang sudah dibuktikan tadi. Lalu selanjutnya adalah data disimpan pada memori A3, alamat memori A3, dan data yang disimpan adalah D2. Kita buka A3, kita write. Kita matikan inputannya, tidak bisa berubah ya. Kita buktikan dulu, kita nyalakan A2. Nah, 0. Sudah benar, berarti selanjutnya adalah kita menyimpannya di dua lokasi, di dua alamat memori yang berbeda, yaitu di sini perintahnya adalah A3 dan A2 ya. Dan data yang diinput adalah data dari di D1. Kita nyalakan D1. Lalu sebelum kita matikan dulu ya. Nah, D1 lalu di alamat A3 dan A2 ya. A3 dan A2. Kita write langsung saja. Di sini terdapat perbedaan ya. Kita bisa lihat di sini yang dimulai dari A3 dulu baru A2 ya. Kita matikan. Nah, ketika kita matikan inputan A2, nah, data tidak akan hilang. Ini membuktikan bahwa yang disimpan lebih dulu adalah data pada alamat memori A3. Berarti data pada alamat memori A3 ini adalah alamat utama. Jadi jika kita matikan A3, nah datanya akan hilang. Tetapi jika A2 tetap menyala, datanya tetap akan hilang. Karena A2 ini adalah alamat selanjutnya atau mungkin alamat cadangan. Jika A3-nya dinyalakan kembali baru dapat ditampilkan. Tapi jika A2-nya dihilangkan atau dimatikan, data akan tetap ada karena memang datanya tuh tersimpan di alamat memori utama A3. Jadi ketika ada dua alamat yang berbeda, jadi yang mana disimpan di mana terlebih dahulu, itu akan menjadi alamat utamanya yang pertama disimpan. Lalu alamat selanjutnya adalah alamat cadangan saja. Jadi data tetap akan bisa diakses ketika alamat utamanya dinyalakan, tapi ketika alamat utamanya mati tetapi alamat cadangannya nyala, datanya tidak akan bisa diakses karena hanya bisa diakses dari memori atau alamat memori utama. Baik, selanjutnya adalah data disimpan pada alamat A3, A2, dan A0. A3, A2, dan A0 dengan inputan pada D0. D0, A3, A2, dan A0. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, sama saja inputan hanya akan tetap tersimpan di alamat utama tadi seperti bisa kita lihat di sini. Yang pertama diklik adalah A3. Jadi ketika kita matikan ini akan hilang ya, di A2 ini. Ketika A3 di ini juga akan hilang. Baik, selanjutnya disimpan pada alamat A3, A1 dan A3, A2 dan A1.
dengan data inputan D2, D1 dan D0. D2, D1 dan D0. Di sini inputannya ada di A3, A2 dan A1. Alright. Kemudian inputannya sama seperti tadi, ketika ini dimatikan tidak hilang, maksud saya hilang inputannya karena ini adalah alamat memori utama. Tapi jika yang ini dimatikan, itu tidak akan hilang karena memori utamanya ada di alamat memorinya ada di A3. Baik, yang terakhir disimpan di keempatnya, sama saja ya sebenarnya. Ketika keempat memori ini tergantung mana yang disimpan di mana terlebih dahulu. Jadi misalnya D1 dan D0 di sini, D1 dan D0 kita masukkan dari A3, tergantung ya, karena yang disimpan pertama adalah di A3, kita write. Terus saja ketika A3 dinyalakan, A3 dimatikan, datanya akan hilang. Tapi ketika yang memori cadangan tidak dimatikan, itu akan berbeda hasilnya. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.